Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang ingin mewawancarai pimpinan Bawaslu Kabupaten Nunukan, Bapak Haryadi, terkait dengan salah satu kasus menarik nih, Pak. Kasus menarik yang terjadi di Kabupaten Nunukan. Ada salah satu bakal pasangan calon yang terinfeksi positif COVID-19. Nah, kami ingin mewawancarai Bapak terkait dengan hal tersebut. Hal apa saja nih yang menjadi fokus pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Nunukan terkait dengan Bapaslon yang positif ini, Pak? Jadi fokus pengawasan kami dengan adanya bakal calon wakil bupati dinyatakan positif COVID-19 yang pada hari pendaftaran tanggal 5 September tahun 2020 itu yang hadir hanya bakal calon Bupati Haji Dani dan tim LO dan tim ketua dan pengurus partai pengusul ya, tim Haji Dani dan Muhammad Nasir. Setelah kita lakukan verifikasi faktual terkait dengan berkas, ternyata kita melihat ya, hasil swab dari Muhammad Nasir itu dinyatakan positif COVID-19. Ya, selanjutnya fokus pengawasan tentunya ya, berbeda dengan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon ya, yang memang SK yang dikeluarkan oleh KPU, kan SK yang dikeluarkan oleh KPU untuk melakukan penundaan pemeriksaan kesehatan yang bakal pasangan calon yang dinyatakan positif COVID-19 untuk dilakukan penundaan ya, sehingga kami perlu fokus pengawasan untuk lebih banyak mendapatkan informasi terkait kondisi perkembangan Haji Muhammad Nasir yang positif COVID-19. Tuh. Ya, tentunya koordinasi kami ke KPU, ke pihak-pihak yang berkepentingan kayak tim ID Provinsi Kalimantan Utara atau tim dokter pemeriksa kesehatan. Kami melakukan pengawasan, memantau setiap perkembangan yang sudah dilakukan proses sesuai dengan ya, standarisasi peraturan PKPU pencalonan nomor 10 tahun 2020 ya, dan juga nomor PKPU nomor 6 dan 10 terkait dengan penyesuaian pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemi ya, di masa pandemi COVID-19 saat ini. Baik, terkait dengan hal tersebut nih, Pak. Apa nih yang menjadi langkah-langkah Bawaslu untuk menanggapi atau menyikapi nih terkait dengan kasus yang kami rasa ini yang cukup istimewa lah ya, artinya luar biasa, baru terjadi nih kita melaksanakan pilkada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Langkah-langkah kami yaitu memastikan ya, tim dokter memantau setiap perkembangan bakal calon yang positif COVID ya. Dan kedua itu melakukan koordinasi ke KPU, meminta hasil perkembangan tes swab ya, hasil tes swab yang pertama, kedua dan ketiga ya, untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ketika sudah dinyatakan negatif ya. Tentunya langkah kami yaitu memonitoring setiap pemeriksaan swab yang dilakukan oleh tim ID dan tim dokter pemeriksa atau penanggung jawab pemeriksa kesehatan. Baik, tadi kan sudah Bapak jelaskan terkait masalah koordinasi nih Pak, langkah-langkah yang Bapak ambil tempuh dari baik dari ID, KPU dan lain sebagainya. Nah, yang kami ingin tanyakan Pak, tindak lanjut dari hal tersebut bagaimana nih Pak?
tindak lanjut dari hal tersebut bahwa kita melakukan rapat ya, rapat bersama KPU ya, rapat bersama KPU menyangkut perkembangan eh, Haji Muhammad Nasir, dan KPU melakukan koordinasi ya ke ID yang memastikan bahwa dari hasil tes swab atau PCR yang diharuskan oleh PKPU itu benar-benar ada keterangan dan kepastian ya untuk memastikan bahwa Haji Muhammad Nasir itu benar-benar dinyatakan negatif ya, COVID-19, sehingga kita juga melakukan komunikasi kepada KPU untuk betul-betul memastikan ya komunikasi terkait dengan hasil negatifnya. Kemudian KPU memberikan SK untuk melanjutkan ya, atau memeriksa atau melakukan pemeriksaan kesehatan kepada Haji Muhammad Nasir. Pertanyaan terakhir nih, terkait dengan hasil penjelasan Bapak tadi, koordinasi, kemudian tindak lanjutnya dan lain sebagaimana. Ada enggak kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan terkait dengan kasus yang sekarang ini yang kita hadapi nih terkait masalah COVID-19? Karena ini kan ada hal baru yang kita dapatkan di penyelenggara nih. Salah satu paslon yang positif ya kan. Kemudian ada enggak regulasi yang menjadi terkendala untuk menangani atau menyikapi kasus hal tersebut, Pak? Baik, terkait pertanyaan terakhir bahwa kendala yang kami hadapi tentunya ya, tantangan di masa pandemi itu ya sudah pasti ada di dalam kendala pengawasan tahapannya, apalagi tahapan pencalonan. Kendalanya yaitu pertama ya, yang pertama potensi bakal pasangan calon itu terindikasi positif COVID-19 ya. Dan tadi saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi kendala kami dalam pengawasan yaitu dengan adanya bakal pasangan calon wakil bupati yang terpapar COVID-19, maka perubahan tahapan ya kan, perubahan tahapan yang terpapar COVID itu ditunda ya kan, dengan itu ditunda, dikeluarkan SK oleh KPU Kabupaten Nunukan. Dan selanjutnya pemeriksaan berkas administrasi juga itu ya untuk dilakukan penetapan pasangan calon hanya satu pasangan calon saja yang ditetapkan, dan pengundian nomor urut ya hanya satu pasangan calon saja. Itu kemudian adanya peraturan baru atau surat edaran baru menjawab ya pelaksanaan teknis ini harus tetap melakukan penetapan pasangan calon dan pengundian itu sesuai dengan jadwal dan program ya, tahapan, tetap melaksanakan penetapan pasangan calon yang tidak positif, yang tidak terpapar COVID, bakal pasangan calon yang tidak terpapar COVID itu tetap dilakukan proses penetapan dan pengundian nomor urut. Ya. Selanjutnya pasangan calon yang dinyatakan atau salah satu pasangan calon yang dinyatakan COVID itu tidak dilakukan penetapan, ya kan? Atau yang telah dikeluarkan SK yang telah dikeluarkan oleh KPU terkait dengan tentang penundaan tahapan ya, pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika serta penelitian administrasi, kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon bagi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 yang memang salah satu bakal pasangan calonnya wakil bupatinya itu terpapar COVID-19 atau dinyatakan positif COVID-19. Tentunya akan menyusul penetapan pasangan calon yang terpapar tadi virus corona ya COVID, akan menyusul
penetapan, akan menyusul pemeriksaan kesehatannya, akan menyusul pengambilan atau pengundian nomor urut. Itu terkait dengan kendala kami di lapangan, bahwa tahapan akan maksud saya akan berpengaruh dengan adanya salah satu bakal pasangan calon yang terpapar virus corona. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, bisa kami wawancarai terkait dengan salah satu kasus yang ada di Kabupaten Nunukan. Artinya ini kasus yang baru pertama kali sama-sama kita hadapi sebagai penyelenggara pemilu. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf Pak Haryadi menyita waktunya. Salam dari Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.